Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak, terus mikir, kalau sejarah kita, cerita perjalanan kita sebagai manusia itu nggak cuma ada di batu atau buku kuno, tapi juga tersimpan rapi, hidup di dalam diri kita sendiri. Nah, kajian kita kali ini bakal ngajak Anda nelusuri jejak nenek moyang kita jauh banget ke masa prasejarah yang ya agak misterius. Tapi alat kita bukan sekop arkeolog, bukan. Alat kita itu dua catatan yang Anda bawa tiap hari, bahasa yang Anda pakai, dan gen yang Anda warisi. Kita bakal coba gali lebih dalam bab 13 dari sumber yang Anda kasih. Judulnya Prasejarah, fokusnya itu gimana para ilmuwan, kayak detektif gitu ya, pakai petunjuk dari kemiripan bahasa. Misalnya nih, kenapa kata buat tiga itu mirip di bahasa Latin, Yunani kuno sama Sanskerta? Aneh kan? Dan juga pola di DNA kita. Nah, dari situ mereka coba susun lagi cerita migrasi besar-besaran, dulu penyebaran teknologi kayak pertanian. Bahkan gimana tubuh nenek moyang kita adaptasi sama lingkungan ribuan tahun lalu. Kayak ngebuka arsip rahasia di dalam diri gitu. Tepat sekali. Ini kayak perjalanan buat ngerti siapa kita di level yang paling dasar ya. Kita bakal lihat gimana ahli linguistik sama ahli genetika yang kerjanya sering misah. Temuannya malah saling nguatin. Jadi mereka kayak ngelukis gambaran gimana kelompok manusia purba dulu pindah-pindah benua. Terus teknologi apa sih kayak pertanian atau jinakin hewan yang mungkin jadi mesin pendorong penyebaran mereka. Dan gimana tantangan lingkungan, gaya hidup itu ngebentuk gen kita lewat adaptasi. Sumber ini ngajak kita ngelihat diri kita sebagai produk sejarah panjang yang jejaknya ya masih bisa kita baca sampai sekarang. Oke, mari kita mulai penelusuran ini. Oke, mari kita bongkar lapisan pertama dulu, bahasa. Sumbernya nih mulai dengan analogi yang kuat ya. Mirip kayak ahli biologi ngeliat gen lalat buah sama manusia buat nyari leluhur bersama jutaan tahun lalu. Nah, ahli bahasa juga gitu, tapi pakai kata-kata. Contoh paling klasiknya itu dari Sir William Jones akhir abad 18. Dia itu bukan ahli bahasa profesional ya, tapi hakim Inggris di India. Nah, dia ini tertarik banget sama bahasa. Dia sadar ada kemiripan yang sistematis, yang kayaknya nggak mungkin kebetulan, antara Sanskerta, Latin, sama Yunani kuno. Bukan cuma satu dua kata, tapi pola tata bahasa, kosakata intinya juga. Contoh yang sering dipakai ya kata tiga itu. Tres di Latin, tres di Yunani, terus trias di Sanskerta. Mirip banget kan? Iya, betul. Pengamatan Jones ini itu jadi kayak pemicu lahirnya linguistik historis komparatif. Kemiripan sistematis gitu kan cuma bisa dijelasin kalau bahasa-bahasa ini mewarisi fitur dari satu bahasa leluhur yang sama, yang sekarang udah punah. Bahasa leluhur hipotesis ini dinamain Proto-Indo-Eropa atau PIE. Nah, selama berabad-abad, ahli linguistik itu merekonstruksi kosakata sama tata bahasa PIE. Disinilah kaitannya sama prasejarah jadi menarik. Dari kosakata yang direkonstruksi, ada kata buat gandum, jelai, sapi, domba, bajak, roda. Gambarannya itu bukan prajurit berkuda dari stepa. Beda sama teori lama ya, hipotesis Kurgan dari Maria Gimbutas yang dulu populer itu, yang naruhnya di stepa Pontus Caspia sekitar 6.000 tahun lalu. Justru analisis linguistik yang lebih baru, kayak yang didukung Colin Renfrew, terus dikuatin pemodelan komputer oleh Russell Gray dan Quentin Atkinson, itu nunjukin kalau penutur PIE kemungkinan besar itu kera petani awal. Diperkirakan hidupnya sekitar 8.000 sampai 9.500 tahun lalu. Lokasinya kemungkinan besar di Anatolia, Turki modern sekarang. Wah, ini benar-benar ngubah peta dong. Jadi bukan penaklukan naik kuda, tapi revolusi pertanian yang nyebarin akar bahasa kita dari Anatolia sampai Irlandia di barat, terus India di timur. Berarti bahasa itu nyimpen semacam fosil teknologi kuno gitu ya di dalamnya. Tapi bisa nggak sih kita mundur lebih jauh lagi? Ada nggak leluhur dari leluhur bahasa ini? Sumbernya ninggung hipotesis yang lebih dalam lagi kan? Betul. Ada hipotesis yang lebih spekulatif sih. Dan harus diakui ini masih jadi perdebatan panas di kalangan ahli bahasa tentang adanya superfamili bahasa. Salah satu yang paling terkenal itu hipotesis nostratik. Ini diajuin sama ahli bahasa Rusia kayak Vladislav Ilyich Svitich. Hipotesis ini nyoba ngaitin Proto-Indo-Eropa sama keluarga bahasa lain. Kayak Uralic, itu mencakup Finlandia, Estonia, Hungaria, terus Altaik, ini keluarga kontroversial, mungkin termasuk Turki, Mongolia, Tumusik, sering dikaitin sama budaya stepa dan kuda, Afroasiatik, Semitik, Mesir kuno, dan lain-lain.
Kalau hipotesis ini benar, bahasa Nostratik mungkin diucapin sama para pemburu pengumpul sekitar 15.000 tahun lalu, sebelum revolusi pertanian. Cuma ya gitu, buktinya jauh lebih sedikit dan ambigu dibanding PIE. Jadi makin jauh ke masa lalu, makin kabur ya jejak bahasanya. Sumbernya juga nyebut satu kasus unik banget nih. Bahasa Basque di Spanyol Utara sama Prancis Selatan. Apa sih istimewanya Basque ini? Bahasa Basque itu, anomali linguistik yang luar biasa. Dia itu bahasa isolat. Artinya, nggak punya hubungan kerabat yang jelas sama bahasa lain manapun di dunia, termasuk Indo-Eropa yang dominan di sekitarnya. Ini aneh banget. Ada spekulasi menarik, tapi ini benar-benar spekulasi ya, susah dibuktiin. Kalau Basque ini mungkin sisa terakhir dari rumpun bahasa yang lebih tua, yang dulu pernah dipakai di Eropa Barat sebelum penutur Indo-Eropa datang. Bahkan ada yang nyoba ngaitin sama orang Cro-Magnon yang lukis gua-gua keren kayak Lascaux sama Altamira, puluhan ribu tahun lalu. Tapi, ya lepas dari bener nggak hanya kaitan Cro-Magnon itu, adanya Basque ini ngingetin kita kalau sejarah bahasa manusia itu rumit banget. Penuh cabang, kepunahan, mungkin ada lapisan-lapisan sejarah linguistik yang udah hilang selamanya. Wah, menarik banget ya gimana bahasa bisa keisolasi gitu dan nyimpan misteri. Tapi sumbernya ini terus bawa kita ke alat lain buat ngelihat batas-batas kuno ini. Kali ini di level yang lebih dasar, genetika. Nah, di sini muncul nama Luigi Luca Cavalli Sforza. Dia ini pionir genetika populasi dari Italia. Pertanyaan kuncinya, peta bahasa tadi itu nyambung nggak sih sama peta genetik populasi? Persis, Cavalli Sforza sama rekan-rekannya itu puluhan tahun ngumpulin dan analisis data genetik dari populasi di seluruh dunia. Di Eropa, mereka fokus ke apa yang disebut polimorfisme klasik. Ini sebenarnya penanda genetik generasi lama lah. Variasi di protein darah, enzim, antigen permukaan sel, yang gampang diukur sebelum ada sequencing DNA massal kayak sekarang. Walaupun nggak sedetail data DNA modern, polimorfisme ini kan variasi warisan yang umum. Frekuensinya beda-beda antar populasi, jadi bisa kayak sidik jari genetik regional gitu. Nah, Cavalli Sforza pakai teknik statistik canggih, namanya analisis komponen utama, buat memetain pola variasi genetik ini di Eropa. Hasilnya, menakjubkan. Dia nemuin beberapa pola utama, kayak kontur di peta topografi gitu, yang ngejelasin sebagian besar variasi genetik di Eropa. Pola pertama, ini yang paling kuat, ngejelasin sekitar 28% dari total variasi genetik. Ini nunjukin adanya gradien atau perubahan frekuensi gen yang mulus gitu dari Tenggara, Timur Tengah, Balkan, ke arah Barat Laut, Inggris, Skandinavia. Nah, ini temuan kunci. Pola ini cocok banget sama data arkeologi soal penyebaran pertanian Neolitik yang asalnya dari bulan sabit subur di Timur Tengah mulai sekitar 9.500 tahun lalu, terus nyebar ke Eropa beberapa ribu tahun kemudian. Ini ngasih dukungan genetik kuat buat hipotesis Anatolia soal asal-usul PIE yang dibawa petani itu. Wow, jadi gradien genetik ini kayak jejak kaki para petani pertama Eropa yang nyebar itu ya? Dan mungkin bawa bahasa Indo-Eropa awal juga. Sangat mungkin begitu. Ya, korelasinya nggak 100% sempurna sih, tapi kecocokannya itu mencolok banget. Terus, pola kedua yang ditemuin Cavalli Sforza, ini ngejelasin sekitar 22% variasi. Ini nunjukin konsentrasi genetik yang beda di Eropa Timur Laut, terutama sekitar Finlandia, sama wilayah Baltik. Nah, ini korelasinya bagus banget sama wilayah penutur bahasa Uralik, yang emang keluarga bahasa non-Indo-Eropa di Eropa kan? Oke. Jadi genetik juga misahin kelompok Uralik ini ya? Terus pola lainnya gimana? Pola ketiga, ini variasinya lebih kecil, sekitar 11%. Ini nunjukin pusat penyebaran dari stepa Ukraina. Nah, ini agak lebih rumit ditafsirinnya. Bisa jadi ini cerminan migrasi kelompok lain dari stepa. Mungkin terkait hipotesis Kurgan yang lebih tua soal PIE itu. Atau mungkin gelombang migrasi lain pas zaman kuda dijenakin atau teknologi perunggu. Atau bisa juga ini jejak populasi pemburu pengumpul Mesolitik asli Eropa sebelum petani datang. Selain itu, ada juga pola-pola lain yang lebih lokal. Misalnya, jejak genetik unik di Yunani, mungkin terkait peradaban kuno di sana. Dan juga, ini mengkonfirmasi keunikan genetik orang Basque, sejalan kan sama isolasi bahasa mereka tadi. Jadi peta genetik ini bukan cuma kayak gema peta bahasa dan arkeologi ya,
tapi ngasih lapisan konfirmasi dan detail baru. Ini benar-benar nguatin ide kalau migrasi besar-besaran yang sering didorong inovasi teknologi kayak pertanian atau kuda itu secara fundamental ngebentuk komposisi genetik sama lanskap linguistik Eropa yang kita lihat sekarang. Tapi ini jadi nanya juga, gimana sih proses penyebarannya? Apa pendatang baru selalu gantiin penduduk lama? Nah, itu pertanyaan penting banget. Dan genetika bantu ngasih nuansa. Sejarah kan nggak hitam putih. Peta genetik Cavalli Sforza sama studi genetika populasi yang lebih baru, pakai data DNA yang jauh lebih detail, itu nunjukin jawabannya macam-macam. Di beberapa kasus, mungkin ada penggantian populasi yang signifikan. Pendatang baru mungkin karena unggul teknologi atau jumlah, geser atau bahkan musnahin penduduk asli. Beberapa studi genetik awal di Amerika Utara nunjukin pola ini ya setelah kolonisasi Eropa. Di kasus lain, terjadi percampuran atau admixtur yang luas. Pendatang sama penduduk asli kawin campur, bikin populasi baru dengan warisan genetik campuran. Contoh klasiknya ya populasi mestizo di Meksiko. Ada juga kemungkinan ketiga, difusi budaya. Jadi bahasa, teknologi, atau ideologi nyebar luas tanpa diikuti aliran gen yang besar dari pembawa aslinya. Mungkin kayak penyebaran bahasa Inggris di India pas zaman kolonial. Diadopsi luas sama elit lokal, tapi nggak banyak ngubah gen populasi India secara keseluruhan. Genetika populasi bantu kita bedain skenario-skenario ini. Nah, buat penyebaran pertanian di Eropa misalnya, perdebatannya masih jalan terus. Seberapa banyak sih gen petani Neolitik dari Anatolia ini campur sama gen pemburu pengumpul Mesolitik Eropa yang udah ada di sana? Bukti sekarang sih nunjukin ada percampuran yang lumayan signifikan, tapi tingkatnya beda-beda di tiap wilayah Eropa. Ini ngebawa kita ke bagian berikutnya yang menurut saya, wah menarik banget di sumber Anda. Ternyata perbedaan genetik antar kelompok itu bukan cuma label sejarah migrasi aja. Kadang-kadang perbedaan itu sendiri hasil dari adaptasi, evolusi yang bekerja pada manusia gara-gara lingkungan atau gaya hidup. Sumbernya ngasih 2 contoh keren soal ini. Betul. Ini contoh gimana budaya sama biologi kita itu nyambung erat. Contoh pertama soal kemampuan tubuh kita proses alkohol. Ada gen khusus di kromosom 4 yang tugasnya bikin enzim kunci. Namanya alkohol dehidrogenase atau ADH. Enzim ini langkah pertama buat metabolisme etanol. Nah, penelitian nunjukin varian gen ADH tertentu yang bikin enzimnya kerja lebih efisien atau beda. Frekuensinya itu beda-beda antar populasi. Secara umum, kayaknya populasi yang sejarahnya panjang sebagai masyarakat petani menetap cenderung punya varian genetik yang bikin pemrosesan alkohol lebih normal atau terkontrol. Teorinya, kayak yang Anda bilang tadi, nyambung sama kebutuhan sumber cairan aman di lingkungan padat di mana air permukaan gampang kotor. Minuman fermentasi, kayak bir atau anggur alkohol rendah, jadi pilihan lebih aman kan? Karena fermentasi bunuh banyak patogen. Jadi, kemampuan buat tolerir dan metabolisme minuman ini secara moderat bisa jadi keuntungan. Sementara itu, populasi yang dulunya pemburu pengumpul nomaden, yang hidupnya kelompok kecil pindah-pindah, mungkin nggak ngadepin tekanan seleksi yang sama ya. Sumber air alami kan cenderung lebih aman, dan mereka nggak terlalu bergantung sama produksi minuman fermentasi skala besar. Tepat sekali. Akibatnya, di banyak populasi dengan sejarah panjang sebagai pemburu pengumpul, kayak beberapa kelompok penduduk asli di Amerika, Australia, atau Asia Timur Laut, kita sering nemuin frekuensi lebih tinggi dari varian gen ADH atau gen lain kayak ALGH2 yang bikin reaksi nggak nyaman ke alkohol, kayak muka merah, mual, atau metabolismenya beda. Ini bukan berarti mereka inferior ya, bukan. Tapi cuma cerminan sejarah evolusi yang beda aja, di mana tekanan seleksi soal konsumsi alkohol nggak sekuat di masyarakat agraris. Ini contoh bagus banget, gimana gaya hidup leluhur bisa ninggalin jejak di fisiologi kita sekarang. Masuk akal banget ya kalau dijelasin gitu. Terus gimana sama contoh kedua? Yang ini soal sesuatu yang kita anggap biasa banget, minum susu. Iya, ini contoh klasik adaptasi manusia yang relatif baru, persistensi laktase. Laktase itu enzim, kodenya gen LCT di kromosom 2. Tugasnya mecah laktosa, gula utama di susu. Semua bayi mamalia, termasuk manusia, itu bikin laktase buat nyerna susu ibu. Normalnya, produksi enzim ini turun drastis setelah disapih. Ini kondisi leluhur kita. Artinya, kebanyakan orang dewasa di dunia itu secara alami intoleran laktosa.
Minum susu segar banyak bisa bikin masalah pencernaan, kembung atau diare gitu. Tapi, kan banyak dari kita minum susu nggak masalah sama sekali, terutama di Eropa ya. Gimana tuh ceritanya? Nah, disitulah terjadi adaptasi evolusioner yang menarik. Di beberapa populasi manusia, terutama di Eropa Utara dan Barat, lebih dari 70-90% di beberapa area kayak Irlandia atau Skandinavia, terus juga di beberapa populasi pengembala di Afrika kayak Fulani dan Timur Tengah, muncul dan nyebar mutasi genetik spesifik. Mutasinya ini bukan di gen laktase itu sendiri, tapi di saklar genetiknya, di dekatnya. Mutasi ini intinya ngerusak mekanisme normal yang matiin gen laktase setelah masa kanak-kanak. Akibatnya, orang dengan mutasi ini terus produksi laktase seumur hidup, jadi bisa nyerna laktosa dari susu segar tanpa masalah. Kemampuan ini namanya persistensi laktase. Dan di sebagian besar wilayah lain di dunia, kayak Asia Timur atau Afrika bagian selatan, frekuensi mutasi ini jauh lebih rendah ya. Mungkin kurang dari 30%, bahkan di bawah 10% di beberapa tempat. Korelasinya sama sejarah ternak sapi perah atau hewan penghasil susu lain kayaknya jelas banget ya. Jelas sekali. Penyebaran persistensi laktase ini salah satu contoh seleksi alam positif terkuat yang kita tahu pada manusia dalam 10.000 tahun terakhir. Tekanan seleksi ini hampir pasti terkait sama munculnya budaya beternak dan konsumsi susu. Susu kan sumber nutrisi kaya, apalagi di lingkungan yang sumber makanan lain mungkin langka atau nggak pasti. Atau di lintang utara di mana matahari kurang buat bikin vitamin D. Susu kan kaya kalsium dan sering ditambah vitamin D. Jadi, orang dewasa yang bisa nyerna susu punya keuntungan nutrisi dan kelangsungan hidup yang signifikan. Nah, yang masih jadi teka-teki menarik kayak yang disinggung sumbernya itu hubungan sebab akibatnya. Kayak pertanyaan ayam dan telur evolusioner gitu. Apakah mutasi persistensi laktase muncul kebetulan, terus baru memungkinkan budaya minum susu dan pengembalaan berkembang luas? Atau justru praktek budaya minum susu mungkin awalnya dalam bentuk olahan kayak yogurt atau keju yang laktosanya rendah, udah ada duluan. Terus ini menciptakan tekanan seleksi kuat yang dukung penyebaran mutasi persistensi laktase pas muncul. Kemungkinan besar sih keduanya saling pengaruh ya, dalam proses koevolusi gen budaya yang kompleks. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa makna besar dari penelusuran kita di bab 13 ini? Rasanya luar biasa ya, gimana dua bidang yang kayaknya beda, linguistik sama genetika bisa nyatu gitu, buat ngebuka jendela ke masa prasejarah kita. Masa lalu yang begitu dalam dan seringkali tanpa catatan. Migrasi besar lintas benua, dampak revolusioner teknologi kayak pertanian, sampai cara tubuh kita adaptasi sama apa yang kita makan dan minum. Semua itu ternyata ninggalin jejak yang bisa kita baca di struktur bahasa kita dan di DNA kita hari ini. Iya, ini pengingat kuat kalau kita semua itu bagian dari cerita manusia yang jauh lebih besar dan lebih tua dari yang bisa dicatat sejarah tertulis. Warisan prasejarah itu bukan cuma di museum atau situs arkeologi loh, dia hidup di dalam diri Anda, di setiap sel tubuh Anda, dan bahkan mungkin di beberapa kata yang Anda ucapkan tiap hari tanpa sadar ada gema sejarah ribuan tahun di baliknya. Kayak kata 3 tadi itu, nyambungin Anda ke penutur Sanskerta kuno di India dan Latin di Roma. Kita bawa arsip sejarah itu kemanapun kita pergi. Nah, sebagai penutup diskusi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Ini terinspirasi dari gimana teknologi masa lalu ngebentuk kita. Kalau teknologi kuno kayak pertanian atau jinakin kuda aja bisa jadi kekuatan dahsyat yang dorong penyebaran besar-besaran gen dan bahasa, ngebentuk peta manusia kayak yang kita lihat dari sumber ini. Coba bayangin deh, teknologi apa di era modern atau masa depan yang potensinya punya dampak transformatif serupa? Apa konektivitas digital global yang ngaduk bahasa dan budaya dengan cara baru? Atau kemajuan pesat di rekayasa genetika yang mungkin bikin kita bisa ngedit warisan biologis kita sendiri? Atau bahkan, kalau mikir jauh ke depan, mungkin nggak sih kolonisasi antar planet bikin cabang baru yang terisolasi dalam evolusi manusia, baik genetik maupun linguistik? Jejak apa ya yang lagi kita ukir sekarang buat dibaca sama generasi mendatang lewat gen dan bahasa mereka nanti?